teman-teman semua, welcome to our YouTube channel. So, di video baru kali ini dengan saya Nisa Izati Nikma yang akan memberikan materi teori tentang komunikasi sosial. Oke teman-teman, ayo kita pahami dan simak teorinya. Pertama, kita akan memasuki materi tentang pengertian teori komunikasi sosial. Komunikasi sosial adalah proses interaksi pertukaran pesan dan makna yang terjadi antara individu atau kelompok dalam kerangka masyarakat untuk mencapai keterkaitan sosial. Esensi komunikasi sosial adalah manusia sebagai makhluk sosial menggunakan simbol, bahasa, isyarat, tindakan untuk membangun hubungan berbagai pengalaman, emosi, serta memperkuat norma-norma di masyarakat. Materi selanjutnya adalah teori-teori utama dalam komunikasi sosial, yaitu ada beberapa pendekatan teori yang menjelaskan komunikasi bicara secara sosial. Yang pertama adalah teori interaksi simbolik, yang konsepnya yaitu manusia bertindak berdasarkan makna yang mereka berikan pada simbol seperti kata, isyarat, atau perilaku. Makna tersebut muncul dari interaksi sosial, yang contohnya mengganggu di Indonesia berarti ya atau setuju. Di beberapa budaya lain, isyarat tersebut bisa berbeda. Kita memahami arti anggukan karena kesempatan sosial. Yang kedua adalah teori pertukaran sosial, yaitu konsep individu mempertimbangkan biaya dan manfaat sebelum memutuskan untuk berinteraksi atau menjalin hubungan sosial. Yang contohnya, seseorang memilih berteman dengan rekan kerja yang suportif karena mendapatkan umpan balik positif dan dukungan emosional sebagai manfaat lebih tinggi daripada biaya konflik. Teori yang ketiga adalah teori konstruksi sosial, yang konsepnya realitas sosial yang kita jalani adalah bentukan dari komunikasi dan interaksi kita sehari-hari. Yang contohnya, konsep bahwa merah adalah warna untuk perempuan dan biru untuk laki-laki. Itu adalah konstruksi sosial yang disebarkan melalui komunikasi, bukan hukum alam. Berikutnya adalah contoh komunikasi sosial dalam kehidupan sehari-hari, yaitu percakapan sehari-hari seperti mengobrol dengan tetangga, menyapa teman, atau berdiskusi keluarga. Yang kedua, isyarat nonverbal, menggunakan bahasa tubuh, kontak mata, atau ekspresi wajah untuk menunjukkan perhatian. Yang ketiga, penggunaan media sosial seperti berbagai postingan, berkomentar, dan berinteraksi di media sosial untuk membangun citra diri dan memperluas jaringan. Dan yang terakhir, budaya seperti sapa dan sopan santun, menggunakan panggilan bapak atau ibu sebagai untuk penghormatan dalam struktur sosial. Materi yang terakhir adalah fungsi atau tujuan komunikasi sosial, yaitu membangun konsep diri, mengenali siapa diri kita melalui umpan balik orang lain, aktualisasi diri, mengekspresikan diri dan potensi, memperkuat skill kemampuan dari diri kita sendiri. Kemudian adanya kelangsungan hidup, berkoordinasi dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan. Dan yang terakhir, memupuk hubungan, yaitu menjaga keharmonisan dan mengurangi konflik sosial. Dan itulah yang dimaksud komunikasi sosial, yang memungkinkan manusia untuk beradaptasi, berinteraksi secara sistematis, dan mengikuti aturan tidak tertulis dalam masyarakat. Teori tersebut atau materi yang diberikan adalah berfungsi sebagai peta atau kacamata praktis untuk menavigasi percakapan sehari-hari kita, serta alat untuk menganalisis pola tersebut di balik interaksi sosial. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dah.